dan akan membahas materi kesamaan dan ketidaksamaan bentuk irasional. Sebelum itu, perkenalkan, saya Ranita Ranisara dan saya Deprati Sunada, saya Santika Laura Rizky, saya Muhammad Sindu Purba, Saya Muhammad Rizky, saya Muhammad Aulia Fikri. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu persamaan irasional. Jadi, persamaan irasional adalah persamaan yang variabelnya berada di bawah akar dan tidak dapat ditarik keluar dari tanda akar. Kita dapat melihat di sini ada bentuk umum di mana akar fx sama dengan c ini akan memenuhi bahwasannya fx lebih besar sama dengan 0 dan c lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, ada akar fx sama dengan akar Gx ini akan memenuhi di mana Fx lebih besar sama dengan 0 dan Gx lebih besar sama dengan 0. Yang ketiga, ada akar Fx sama dengan Gx ini akan memenuhi Fx sama dengan lebih besar sama dengan 0 dan Gx lebih besar sama dengan 0. Baik, di sini saya akan menjelaskan satu contoh di mana akar x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 2. Jadi kita menggunakan bentuk umum yang pertama di mana akar fx sama dengan c ini akan memenuhi fx lebih besar sama dengan 0, c lebih besar sama dengan 0. Di sini kita masukkan soalnya akar x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 2. Ini dalam bentuk syarat dan akar. Dapat kita lihat di mana kalau menentukan syarat dan akar kita bisa menuliskan soalnya saja tanpa menggunakan akar. X kuadrat sama dikurang x dikurang 2 lebih besar dari 0. Di mana kita akan faktorkan x dikurang 2, x ditambah 1 lebih besar sama dengan 0. X sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Jadi, untuk mengetahui ini memenuhi atau tidak, kita bisa membuktikannya dengan cara menggunakan garis bilangan. Kalau misalnya kita masukkan 0 ke dalam persamaan, dia itu tidak memenuhi syarat karena hasilnya adalah minus 2. Jadi kalau misalnya jadi 0 ini adalah bernilai negatif. Jadi kalau misalnya kita masukkan minus 1 ini ke dalam persamaan, dia memenuhi syarat karena hasilnya adalah 0. Jadi kalau kita untuk menentukan ini masuk ke dalam syarat, jadinya yang negatif 1 dan 2 ini bernilai positif. Jadi hasilnya x lebih kecil sama dengan min 1 atau x lebih besar sama dengan 2. Selanjutnya, untuk menentukan penyelesaiannya, kita akan menguadratkan kedua ruas dari soal tersebut, di mana akar x kuadrat dikurang x dikurang 2 kita kuadratkan, sama dengan 2 kita kuadratkan. Kalau misalnya kuadrat ketemu dengan akar ketemu dengan kuadrat, itu mati. Jadi x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 4. 4 dari mana hasilnya? 2 pangkat 2. Jadi x kuadrat dikurang x dikurang 2 dikurang 4. 4-nya kita pindahkan menjadi bernilai negatif sama dengan 0. X kuadrat dikurang x dikurang 6 sama dengan 0. 6 dari mana? Dari min 2 dikurang 4. Jadi kita faktorkan x dikurang 3, x tambah 2 sama dengan 0. Jadi ini adalah memenuhi. Maka penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan min 2. Nah, kita lanjut untuk menjawab soal yang B. Nah, sebenarnya soal B ini sama dengan soal yang A tadi. Akar 5x tambah 1 sama dengan 4. Nah, kita akan mengerjakan nilai C-nya dulu, di mana syaratnya C harus lebih besar sama dengan 0. 5x tambah 1 lebih besar sama dengan 0, 5x lebih besar sama dengan min 1, x lebih besar sama dengan min 1 per 5. Lalu kita lanjut mengerjakan bagian berikutnya, 5x, akar 5x tambah 1 sama dengan 4. Nah, untuk menghilangkan akar, kita kuadratkan. Akar 5x tambah 1 kuadrat sama dengan 4 kuadrat, akarnya hilang. 5x tambah 1 sama dengan 4 kuadrat itu 16. 5x sama dengan 16 dikurang 1. 5x sama dengan 15. 5-nya kita pindahkan. Jadi 5 di sini kita pindah ke ruas kanan menjadi per atau bagi. X sama dengan 15 per 5. Jadi nilai X adalah 3. Karena ini sudah memenuhi syarat, jadi HP-nya adalah X sama dengan 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan menentukan
menentukan daerah asal fungsi akar. Nah, fungsi irasional akan terdefinisi bila nilai dalam akar bernilai positif atau nol. Sehingga domain fungsi f adalah semua bilangan real positif x atau nol. Ditulis domain fungsi sama dengan x, sedemikian hingga x lebih besar sama dengan 0. Jadi, domain dari fungsi irasional bergantung pada nilai dalam akar ini. Oke, lanjut kita akan masuk untuk menentukan daerah hasil fungsi atau disebut juga dengan range. Nah, dari range ini nilai akar tidak pernah negatif, sehingga daerah hasil atau range dari fungsi irasional adalah semua bilangan real positif y atau 0. Ditulis RF sama dengan y, di mana y lebih besar sama dengan 0. Kita akan lanjut ke cara menentukan domain dan range dari fungsi rasional, yang dimana fx sama dengan akar gx. Jadi gx ini nilainya harus lebih dari 0. Akar gx lebih besar sama dengan 0. Kenapa harus lebih besar sama dengan 0? Karena jika gx lebih kecil sama dengan 0, maka ini akar ini tidak memiliki nilai. Terus gx ini juga merupakan fungsi kuadrat, yang dimana gx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Yang dimana fungsi kuadrat ini teman-teman mempunyai dua tipe. Tipe yang pertama, jika a lebih besar dari 1, maka grafik parabolanya akan terus bergerak ke atas atau cengkung ke atas. Dan jika a lebih kecil dari 1, maka parabolanya akan bergerak cengkung ke bawah. Nah, inilah fungsi dasarnya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soalnya. Tentukan domain dan range dari fungsi berikut. Fx sama dengan akar x kuadrat ditambah 2x kurang 3. Maka gx-nya kita hilangkan akarnya menjadi x kuadrat ya 2x kurang 3. Setelah difaktorkan, kita dapat x ditambah 3 x dikurang 1. Setelah itu pembuat nolnya ialah x sama dengan min 3 x sama dengan 1. Caranya ialah a harus lebih besar dari 0. Kita buat garis bilangan. Ini sumbu x ya teman-teman, sumbu x. Nah, di sini min 3 dan di sini 1. Nah, teman-teman, di sini kita akan menentukan domainnya. Yang dimana kalau kita ingin menentukan domainnya, kita harus mengikuti fungsi dari fx-nya, dimana x-nya harus lebih besar sama dengan 0. Artinya garisnya di sini dan di sini. Ini tidak termasuk karena tidak memenuhi syarat. Maka artinya sumbunya ini harus berada tepat di sumbu x ataupun berada di atas sumbu x. Domainnya ialah x lebih kecil sama dengan min 3 atau x lebih besar sama dengan 1. Nah, setelah kita menentukan domainnya, kita akan menentukan range-nya teman-teman. Yang dimana ketika kita ingin menentukan range-nya, kita harus mencari nilai minimum dan juga nilai maksimumnya. Jadi tentukan g-min-nya terlebih dahulu. G-min-nya berapa di sini? 1 kan. G-min-nya sumbu x-nya di sini 1 dan kita akan menentukan g-min-nya. G-min-nya adalah 0 karena di sini 1. Dan g-max-nya ialah tak hingga. Kenapa tak hingga? Karena ini dari 1 dia akan terus grafiknya terus ke atas atau terus naik. Baik. Jadi di sini g-max-nya tak hingga.
Oke, kita akan menentukan range-nya. Range, taruh dulu fx di sini, terus intervalnya seperti ini. Akar, kenapa akar? Karena di sini fungsi akar. Jadi g-nya 0, max-nya akar enggak. Akar 0 jadi 0, fx jadi y, dan di sini enggak. Kenapa di sini tidak sama dengan? Karena di sini fungsinya tidak memenuhi standar. Karena di sini terhingga, maka kita buat saja lebih besar. Dan juga kita bisa buat y lebih besar dari 0. Kita lanjut, kita masuk ke menentukan domain dan range. Nah, ini ada salah satu contoh soal menentukan domain sekaligus juga range, yaitu fx sama dengan akar min x kuadrat tambah 2x kurang 5. Yang dimana jika kita tulis gx-nya, akarnya kita hilangkan. Jadi kita tulis kembali min x kuadrat tambah 2x kurang 5. Nah, langkah selanjutnya kita harus memfaktorkan ini. Tetapi sangatlah sulit untuk memfaktorkannya, jadi kita dapat menggunakan cara yang lebih simpel, yaitu dengan diskriminan. Rumusnya yaitu b kuadrat dikurang 4ac. Ya, jadi kita tinggal masukkan aja nilai b-nya ini adalah 2, nilai a-nya minus 1, nilai c-nya minus 5. b kuadrat 2 kuadrat dikurang 4 kali min 1 dikali min 5. 2 kuadrat adalah 4. Ini jika kita kalikan hasilnya adalah minus 20. Yang dimana 4 dikurang 20 ini adalah minus 16. Nah, di sini juga ada syarat dan ketentuan. Jika D lebih kecil dari 0, juga A lebih kecil dari 0, kondisi ini disebut dengan definit negatif. Yang dimana seluruh nilai dx pasti bernilai negatif atau parabolanya selalu berada di bawah sumbu x, atau juga dia terbuka ke bawah. Nah, seperti inilah bentuk parabola jika A lebih kecil dari 0. Nah, di sini juga ada ketentuan jika fx sama dengan akar gx, nilai gx harus lebih kecil sama dengan 0. Di sini juga ada gx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Di sini jika nilai a-nya ini lebih besar dari 0, bentuk parabolanya ini seperti ini. Nah, jika dia A-nya lebih kecil dari 0, bentuknya akan seperti ini. Nah, kalau D-nya ini lebih kecil dari 0, fungsi tidak dapat difaktorkan. Sedangkan jika D-nya lebih besar dari 0 atau D sama dengan 0, maka dapat difaktorkan. Nah, berdasarkan soal kita tadi, bentuk parabola kita tuh seperti ini kan, karena A-nya ini lebih kecil dari 0. Nah, untuk menentukan domain dan range, kita dapat menggunakan nilai dari sumbu x di atas sumbu x atau tepat pada sumbu x. Nah, kebetulan parabola kita ini tuh tepat berada di sumbu x, sehingga nilai domain fungsi dan juga range fungsinya ini adalah himpunan kosong. Di sini saya akan menjelaskan pertidaksamaan bentuk rasional. Dari sini akan menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Langkah yang pertama yaitu mengubah pertidaksamaan ke dalam bentuk mom. Lalu langkah yang kedua, dikuadratkan kedua ruas untuk menghilangkan bentuk akar sehingga bisa diselesaikan seperti pertidaksamaan irasional. Langkah yang ketiga, setelah itu perhatikan syarat bentuk akar yang mempunyai penyelesaian, yaitu dalam akar harus lebih dari sama dengan 0. Dan langkah yang terakhir, himpunan penyelesaian merupakan irisan dari penyelesaian utama dan syarat-syarat. Kita masuk ke contoh pertidaksamaan bentuk irasional. Nah, di sini ada soal akar x kurang 3 lebih kecil dari 2. Nah, pertama kita harus mengetahui dulu syaratnya, yang dimana nilai x itu tidak boleh bernilai negatif. Maka kita buat x kurang 3 lebih besar sama dengan 0. X
lebih besar sama dengan 3. Nah, 3-nya berpindah tempat menjadi positif. Ini dapat kita buat ke dalam bentuk persamaan pertama. Lanjut, kita kuadratkan kedua ruas. Kita tulis kembali soalnya, akar X kurang 3 lebih kecil dari 2. Nah, di sini kita kuadratkan. Nah, jika ini dikuadratkan, maka akarnya akan hilang. Kita tulis X kurang 3 lebih besar dari 4. X lebih kecil dari 4 ditambah 3. Nah, di sini kan 3-nya bernilai negatif. Ketika dia berpindah ruas menjadi positif. Lalu X lebih kecil dari 4 tambah 3 adalah 7. Nah, ini dapat kita masukkan ke persamaan yang kedua. Nah, jika sudah dapat, kita lanjut ke menentukan himpunan penyelesaian. Nah, di sini ada garis bilangan untuk mempermudah kita. Pertama, kita masukkan dulu nilai 3 dengan bulatan penuh dan nilai 7 dengan bulatan tidak penuh. Nah, di sini kan dikatakan 3 ini lebih besar. Jadi kita arahkan panahnya ke sebelah kanan. Sedangkan 7 di sini dikatakan lebih kecil. Jadi kita arahkan dia ke sebelah kiri. Artinya dia lebih kecil. Bisa itu 6, 5, 4 dan seterusnya. Nah, jadi untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita dapat melakukan yang namanya irisan. Nah, himpunan penyelesaiannya itu ada di tengah-tengah sini. Ini dapat kita lakukan pengirisan. Nah, jadi dari sini dapat kita simpulkan himpunan penyelesaiannya itu adalah X, di mana X lebih kecil dari 3, X lebih kecil sama dengan 3, X lebih kecil dari 7, X elemen bilangan real. Nah, jadi inilah adalah himpunan penyelesaian dari soal pertidaksamaan irasional kita tadi. Jadi syaratnya sudah terpenuhi, bisa kita kerjakan. Pertama, seperti yang tadi, kita kuadratkan dulu 2x 1. Ini akar ketemu kuadrat, dia jadinya hilang 2x. Jadi 1 kuadrat itu adalah 1. Nah, ini bisa kita kerjakan langsung. 2x lebih kecil, negatif pindah ke kanan jadinya positif, 1 ditambah 1 jadinya 2x lebih kecil dari 2. Nah, yang di sebelah sini kita pindahkan menjadi bagi. X lebih kecil dari 2/2. 2/2 itu adalah 1, jadinya x lebih kecil daripada 1. Lanjut ke fungsinya itu 2x min 1 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini minus 1 ini kita pindahkan ke kanan, jadinya 2x daripada 1. Negatif pindah ke kanan jadinya positif. Ini bisa langsung kita pindahkan jadinya bagi. Lebih besar sama dengan 1/2. Kita buat garis bilangan. Ini yang lebih kecil angkanya di sebelah kiri, lebih besar angkanya di sebelah kanan. Karena ini lebih kecil, jadinya diarahnya ke kiri, sedangkan ini lebih besar, arahnya adalah ke kanan. Ini diarsir. Jadinya ini dia terarsir 2 kali. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah di mana 1/2 lebih kecil dari x lebih kecil dari 1. Nah, Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan contoh dari pertidaksamaan irasional. Jadi saya di sini membuat contoh di mana akar dari x kurang 2 lebih besar dari 3. Oke. Ini merupakan sebuah fungsi dan ini merupakan bilangan biasa. Oke, jadi syaratnya untuk syarat penyelesaiannya itu bilangannya ini atau A, ya, bilangan ini, bilangan 3 ini atau A harus lebih besar daripada 0. Dan untuk fungsinya juga, fungsi harus lebih besar sama dengan 0. Jika
syarat ini telah terpenuhi, maka kita akan bisa untuk membuat himpunan penyelesaiannya. Oke, kita masuk ke soalnya penyelesaiannya. Nah, ini tadi soalnya. Lalu untuk menyelesaikannya tadi di syarat tadi itu harus dikuadratkan di setiap ruasnya. Oke, kita kuadratkan di setiap ruasnya. Oke, seperti yang kita tahu, kuadrat dibagi akar itu bisa. Maka habis kita bagi, maka menjadi X kurang 2 lebih besar daripada X lebih besar tadi akar 3 itu sama dengan 9. Jadi X kurang 2 lebih besar daripada 9. Sehingga X, karena di sini positif, X lebih besar karena di sini dia awalnya udah negatif, dipindahkan ke bawah menjadi positif. 2 ditambah 9, maka X lebih besar daripada 11. Oke, ini merupakan daerah pertamanya. Kita lanjut selanjutnya, yaitu mencari fungsinya tadi. Nah, caranya X sama dengan 2 itu harus lebih besar sama dengan 0. Nah, sehingga menjadi X sama dengan X lebih besar sama dengan, karena di sini tadi dia negatif, dipindah menjadi positif. Nah, ini. Oke, baru kita buat garisnya. Garis. Oke, kita akan meletakkan 2 ini tadi. 2 karena kenapa 2? Karena 2 ini merupakan negatif karena dia besar. Dan itu sudah dengan 11. Oke, kita letak 2-nya di sini. Dan sebelahnya kira-kira di sini. Karena dia ini besar, maka tanda panahnya ke kanan. Nah, begitu sudah dengannya 11-nya. Karena 11-nya ini besar, kita buat juga ke kanan. Nah, lalu juga tadi di langkah-langkah penyelesaian terakhirnya ada yang namanya irisannya. Nah, di sini irisannya. Maka himpunan penyelesaiannya adalah di mana X lebih besar daripada 11. Dan ini dia merupakan himpunan penyelesaian. Sekian presentasi kami hari ini. Terima